Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Senin 10 Maret 2025, setelah kita beraktivitas di minggu kita yang baru dalam pekerjaan dan tugas kita sehari-hari, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, sehingga kita bisa menikmati keindahan hidup yang Tuhan berikan. Walaupun hidup tidak selalu mulus dan selalu tanpa tantangan, kita tahu hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang patut kita syukuri. Dan salah satu bentuk ucapan syukur saudara atas hidup yang kita berikan adalah belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Khususnya sepanjang bulan ini kita akan belajar dan sedang belajar mengenai konsep doa Bapa Kami, yaitu pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan hari ini kita masih belajar mengenai dalam Matius 6 ayat 10 tentunya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Khususnya dalam konsep mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah ini, kita akan belajar satu hal dengan judul hari ini, kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini semuanya sudah pernah dan akan selalu tergoncang. Tidak ada satu kerajaan, satu negara di dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah. Kalau saudara belajar sejarah dan juga diajar oleh Alkitab, pergantian kerajaan yang memerintah dunia secara global itu berganti-ganti. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, dulu ada kerajaan Mesir yang hebat, tapi Tuhan hancurkan. Ada kerajaan Babilonia yang hebat, Tuhan gantikan dengan Medo-Persia. Medo-Persia digantikan oleh Yunani, Yunani digantikan oleh Romawi atau kerajaan Roma yang di mana pada saat itu perjanjian baru ditulis dan berkuasa saat itu. Dan kita sekarang melihat kerajaan Romawi pun sudah tidak ada lagi. Dan sekarang negara-negara yang disebut negara adidaya, superpower pun banyak mengalami kelemahan dan mengalami kehancuran. Saudara, kerajaan di dunia ini mudah tergoncang dengan berbagai macam sebab. Ekonomi, politik, budaya bisa menggoncang sebuah negara. Belum lagi kebobrokan mental para pemimpin yang memimpin negara dan kerajaan tersebut. Hanya ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itulah kita berdoa, kerajaanmu datanglah, artinya biar kerajaan Tuhan dikokohkan, tidak digoncangkan oleh apapun. Kalau saudara membaca konteks Ibrani 12 ayat 28 yang tadi kita baca, mulai dari ayat 25 khususnya, ini adalah peringatan kepada bangsa Israel agar tidak menolak Tuhan. Karena mereka ada dalam bahaya bila mereka berusaha menolak Tuhan. Suatu hari mereka berada di Gunung Sinai dan Tuhan datang dalam gempa bumi yang menggoncangkan tanah di Gunung Sinai saat itu. Namun satu kali lagi Tuhan tidak akan lagi menggoncangkan dunia karena kerajaannya akan diestablish selama-lamanya saat Dia mendirikan langit dan bumi baru. Karena itulah ayat tadi mengatakan kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Karena itu kita patut menaruh hormat dan takut akan Tuhan di dalam kita berdoa. Kenapa? Ayat 29 dikatakan sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Ini tentunya ada dalam referensi di dalam Ulangan 4 ayat 24, di mana ada orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak layak menurut kehendak Tuhan, juga orang-orang Israel yang menyembah berhala dan mereka dihanguskan oleh api amarah Tuhan. Saudara, ini menggambarkan kita, kalau kita berdoa, kerajaanmu datanglah, kita respect
terhadap kerajaan Tuhan. Kita tidak main-main dengan Tuhan. Kita akan berdiam di kerajaan ini suatu hari kelak saat kita bertemu dengan Tuhan, dan kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Ini jaminan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Dia berkata kerajaannya tak tergoncangkan, maka Ia pasti akan memelihara kita. Keadaan ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, makin banyak kekurangan di sana sini, tapi hidup anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya dan berdoa dengan keteguhan agar kerajaan Tuhan dinyatakan. Agar kerajaan Tuhan datang dengan segera dan di-establish di bumi ini, sehingga orang akan melihat siapa Raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus Tuhan, Allah kita perkasa. Haleluya, kiranya renungan ini kembali memberikan kita pengertian mengenai aspek doa. Jangan lupa berdoa agar kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini, kerajaannya yang tak tergoncangkan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.